Tema kita pada siang hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tema ini diambil dari Filipi 2 ayat 12. Saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian ini, Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Sekalipun tema ini diambil dari ayat 12-nya, namun saya akan membacakan sampai ayat 15. Jadi kita akan membacakan dari Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Jika saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari kita mendengarkan bagian ini bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya akan membacakannya sekali lagi, mari kita mengikutinya bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai pertumbuhan rohani atau spiritual growth. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen dan begitu banyak gereja yang berdiri di seluruh dunia. Begitu banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen dan begitu banyak gereja yang berdiri di seluruh dunia. Apakah ini suatu kabar baik? Saudara-saudara, semua ini menunjukkan bahwa kekristenan memiliki kuantitas yang cukup besar. Semua ini menunjukkan bahwa kekristenan memiliki kuantitas yang cukup besar. Banyaknya orang Kristen, banyaknya orang yang mengaku sebagai orang Kristen, banyaknya gereja yang berdiri menunjukkan bahwa kekristenan memiliki kuantitas yang cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan kekristenan 2000 tahun yang lalu, maka sungguh-sungguh berbeda, saudara-saudara. 2000 tahun yang lalu kekristenan tidak sebanyak ini. Orang-orang Kristen tidak sebanyak sekarang ini, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kekristenan itu merupakan sebuah kelompok marginal di tengah-tengah kota Yerusalem. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kekristenan sekarang memiliki kuantitas yang cukup besar, atau bahkan dikatakan sebagai kuantitas yang sangat besar. Kita bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok yang besar di tengah-tengah dunia ini. Apakah ini suatu kabar baik? Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kualitasnya? Kita sudah melihat bagaimana kuantitasnya, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kualitasnya? Saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang-orang yang bertanya mengenai kualitas di hadapan kuantitas. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang bijaksana adalah orang yang bertanya mengenai kualitas di tengah-tengah dan di hadapan kuantitas. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang bijaksana, kita tidak boleh hanya terpaku dengan kuantitas kekristenan. Kita harus bertanya dan kita harus berani bertanya dengan kualitas kekristenan. Sebagai orang Kristen yang bijaksana, kita tidak boleh hanya terpaku dengan kuantitas kekristenan. Tapi kita harus berani bertanya kualitas kekristenan yang besar ini. Saudara-saudara, apakah orang Kristen yang jumlahnya besar ini adalah orang Kristen yang bertumbuh secara kerohanian? Apakah orang Kristen yang jumlahnya sangat besar ini
Yang jumlahnya cukup besar ini adalah orang Kristen yang mengalami spiritual growth. Kita tidak lagi perlu mempertanyakan secara kuantitas. Namun kita perlu mempertanyakan dan kita perlu berani mempertanyakan secara kualitas. Apakah orang-orang Kristen yang jumlahnya cukup besar ini benar-benar orang-orang Kristen yang bertumbuh secara kerohanian? Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin orang-orang percaya di Filipi bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani berarti semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani tidak bisa dipisahkan dengan keserupaan dengan Kristus. Ukuran dari pertumbuhan kerohanian adalah keserupaan dengan Kristus. Ukuran dari pertumbuhan kerohanian adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita mengatakan seseorang itu bertumbuh secara rohani, apa ukurannya? Keserupaan dengan Kristus. Christ likeness. Itulah kenapa kita disebut Christian, saudara-saudara. Karena Kristus adalah standarnya, tolok ukurnya. Bagaimana kita mengukur seseorang itu adalah orang yang bertumbuh secara kerohanian, orang yang mengalami spiritual growth dari keserupaannya dengan Kristus. Semakin seseorang menyerupai Kristus, kita bisa mengatakan dia orang yang bertumbuh secara kerohanian. Tapi ketika seseorang tidak semakin serupa dengan Kristus, kita bisa mengatakan dia tidak bertumbuh secara kerohanian. Saya ulangi saudara-saudara, semakin seseorang bertumbuh secara kerohanian, kita bisa mengatakan dia mengalami, semakin seseorang itu bertumbuh semakin seseorang itu serupa dengan Kristus, kita mengatakan dia bertumbuh secara kerohanian. Tapi semakin seseorang itu tidak menjadi serupa dengan Kristus, kita bisa mengatakan dia tidak bertumbuh secara kerohanian. Bagaimana saudara-saudara selama ini mengukur pertumbuhan kerohanian saudara? Berdasarkan apa saudara dan saya mengukur pertumbuhan kerohanian saudara? Saudara dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Filipi ini bertumbuh secara kerohanian. Saudara-saudara, jemaat Filipi ini bukan jemaat yang bermasalah. Ini tidak sama dengan, jemaat Filipi ini tidak sama dengan jemaat Galatia, tidak sama dengan jemaat Korintus. Karena kalau saudara-saudara membaca surat Filipi, maka saudara menemukan tidak ada ajaran sesat di dalam jemaat Filipi ini. Tidak ada masalah moral di dalam jemaat Filipi ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara standar manusia, secara ukuran manusia, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang baik. Tapi sekalipun jemaat ini adalah jemaat yang baik, saudara dikasihi oleh Tuhan, Paulus tetap menginginkan mereka untuk bertumbuh. Paulus tetap menginginkan mereka untuk mengalami spiritual growth. Paulus ingin mereka untuk mengalami spiritual maturity, kedewasaan rohani. Spiritual growth, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, ini adalah 3 istilah yang sinonim, saudara-saudara. Spiritual growth, pertumbuhan rohani, spiritual maturity, kedewasaan rohani, ini adalah 3 istilah yang sinonim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun jemaat Filipi adalah jemaat yang baik, sekalipun jemaat Filipi berada dalam keadaan yang baik dan sehat, tapi Paulus tetap menginginkan mereka untuk bertumbuh. Paulus tetap menginginkan mereka untuk bertumbuh. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada istilah terlalu tua untuk mengalami pertumbuhan rohani. Tidak ada istilah kita sudah terlalu tua untuk mengalami pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen harus mengalami pertumbuhan rohani. Setiap orang Kristen itu harus menjalani proses pertumbuhan rohani seumur hidupnya. Ya, saya akan bahas poin ini nanti di belakang. Dan Paulus tidak merasa puas dengan jemaat Filipi. Itu sebabnya dia mendorong supaya jemaat Filipi ini semakin bertumbuh. Itulah sebabnya pada ayat 12 Paulus berkata kepada mereka, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Inilah yang dimaksudkan Paulus dengan mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan bukanlah bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tetapi bertekun dalam keselamatan yang sudah diperoleh. Kita perlu mengerti dengan jelas arti dari mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah. 100% pemberian Allah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2, sebab engkau diselamatkan oleh iman, itu adalah anugerah, bukan pekerjaan manusia. Jangan seorang pun memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian. Pemberian artinya saudara-saudara, saudara dan saya tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya.
Allah memberikannya kepada saudara secara cuma-cuma. Yang diberikannya melalui Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota. Maka saudara sekalian, keselamatan itu bukan hasil pekerjaan baik kita. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Kalau memang keselamatan itu bukan hasil usaha kita, lalu mengapa di dalam Filipi 2 ayat 12 ini Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang dimaksud Paulus dengan mengerjakan keselamatan di sini? Kalau keselamatan itu memang pemberian, lalu mengapa di dalam Filipi 2 ayat 12 ini Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara kasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Mengerjakan keselamatan itu bukan bekerja supaya diselamatkan, tapi bertekun di dalam keselamatan yang sudah diperoleh. Bertekun dalam keselamatan yang sudah diperoleh agar menghasilkan buah. Saudara-saudara, orang yang belum diselamatkan tidak bisa mengerjakan keselamatan. Tetapi orang yang sudah memperoleh keselamatan dituntut untuk mengerjakan keselamatan. Orang yang belum diselamatkan tidak bisa mengerjakan keselamatan. Tetapi orang yang sudah memperoleh keselamatan dituntut untuk mengerjakan keselamatan. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jika di antara saudara ada yang belum diselamatkan, maka saudara tidak bisa mengerjakan keselamatan. Orang hanya bisa mengerjakan keselamatan jika dia sudah diselamatkan terlebih dahulu. Tapi jika saudara dan saya yang ada di tempat ini sudah benar-benar diselamatkan, saudara tidak punya pilihan lain. Saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan itu. Yang artinya bertekun di dalam keselamatan yang sudah diperoleh itu agar berbuah. Agar berbuah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang Allah inginkan dari kita setelah kita diselamatkan? Fruitful. Apa yang Allah inginkan dari kita setelah kita diselamatkan? Berbuah. Berbuah. Bagaimana dengan saudara-saudara? Sejak saudara diselamatkan sampai saat ini, apakah saudara sudah berbuah? Lagi mana mau berbuah? Pertumbuhannya saja mandek. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada waktu yang cukup panjang dari sejak benih itu ditanam sampai dia berbuah. Dari sejak benih ditanam sampai menghasilkan buah. Saya percaya saudara tidak menanam benih hanya untuk menanam benih. Saudara menanam benih dan pada umumnya saudara yang kasih oleh Tuhan yang kita tanam itu adalah pohon buah-buahan supaya suatu hari nanti kita bisa memakan buahnya. Supaya suatu hari kita nanti bisa memakan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya dapat digambarkan seperti sebatang pohon buah-buahan itu. Kehidupan saudara dan saya ini sebagai orang Kristen bisa digambarkan sebagai sebatang pohon buah-buahan. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 1. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon. Dia seperti pohon. Pemazmur menggunakan metafora pohon untuk menggambarkan saudara dan saya. Pemazmur menggunakan metafora pohon untuk menggambarkan saudara dan saya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang Allah inginkan dari saudara dan saya setelah saudara dan saya diselamatkan? Berbuah. Supaya saudara dan saya berbuah. Saudara dan saya diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu suatu gambaran yang sangat indah, saudara-saudara ya. Itu suatu gambaran yang sangat indah. Kalau saudara membayangkan suatu tempat yang ada airnya, lalu di pinggir sungai itu ada pohon-pohonnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini tempat yang sangat indah. Inilah tempat yang dirindukan siapapun. Saudara-saudara, kalau saudara tahu ada tempat seperti ini, sebuah sungai yang di pinggirannya ada pohon buah-buahan, dan pohon itu berbuah, saudara kasih oleh Tuhan, dan buahnya lebat, bukan cuma satu jenis, tapi berjenis-jenis. Saya percaya saudara-saudara, kalau hari ini tidak pandemi, kita liburan pasti ke sana. Dan inilah gambaran kehidupan orang percaya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun benih sebuah pohon sudah ditaburkan, tapi benih itu tidak akan bertumbuh jika tidak dikerjakan.
benih sudah ditabur. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, supaya benih itu bertumbuh, saudara harus mengerjakan PR, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada homework yang harus saudara kerjakan. Benih sudah ditabur, tapi saudara kasih oleh Tuhan tidak akan bertumbuh jika tidak dikerjakan dengan tekun. Jika tidak dikerjakan dengan tekun. Saudara kasih oleh Tuhan, kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Tetapi untuk bertumbuh ada PR yang harus saudara dan saya kerjakan. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Tetapi untuk bertumbuh ada PR yang harus saudara dan saya kerjakan. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau benih itu sudah ditabur, tidak akan bertumbuh jika tidak dikerjakan dengan tekun. Petani pasti sangat mengerti hal ini, saudara-saudara. Tapi memang tidak perlu petani untuk mengerti hal ini. Saudara-saudara pasti mengerti hal ini. Saudara membeli sebuah tanaman, dan saudara-saudara harus kerjakan dengan tekun. Menyiram, memberi pupuk, merawat, supaya tanaman itu bisa bertumbuh. Demikian juga dengan kerohanian saudara dan saya. Kristus sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru, a new life. A new life, saudara-saudara. Dia sudah memberikan kepada kita hati yang baru. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, pertumbuhan kita itu membutuhkan ketekunan dari pihak kita. Membutuhkan ketekunan dari pihak kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh, saudara-saudara? Malas. Malas. Oh, saudara jangan bilang kurang anugerah, Pak. Tidak mungkin. Kenapa orang Kristen banyak tidak bertumbuh? Bertahun-tahun jadi Kristen, pertumbuhannya gitu terus. Apakah karena anugerah Tuhan kurang? No. Bukan anugerah Tuhan kurang. Kemalasan. Kemalasan, saudara-saudara. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang pertumbuhan rohaninya mandek, saudara kasih oleh Tuhan? Berjalan di tempat, begitu-begitu saja. Bahkan orang Kristen yang jadi Kristen setelah dia mengalami kemajuan yang lebih pesat daripada dia yang sudah lebih dahulu. Mengapa banyak orang Kristen yang mandek pertumbuhan kerohaniannya? Dan inilah yang menjadi tantangan dalam gereja, saudara-saudara. Gereja itu kalau punya jumlah jemaat banyak, jangan langsung bersuka cita. Siapa dulu tuh yang banyak, saudara kasih oleh Tuhan? Apakah itu orang-orang Kristen yang bertumbuh atau orang-orang Kristen yang pertumbuhannya mandek? Kita jangan langsung bersyukur kalau punya jumlah jemaat yang begitu banyak, bombastis. Karena saudara kasih oleh Tuhan, bisa saja yang banyak itu ternyata adalah orang-orang Kristen yang pertumbuhannya mandek. Yang pertumbuhannya stagnan atau yang tidak bertumbuh sama sekali. Mengapa ada orang Kristen yang tidak bertumbuh walaupun sudah lama di dalam gereja? Saudara kasih oleh Tuhan, karena malas mengerjakan bagiannya. Malas mengerjakan bagiannya. Tidak ada ketekunan. Tidak ada ketekunan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus melalui surat ini mendorong saudara dan saya agar tidak malas. Agar saudara dan saya tidak mandek. Saudara dan saya harus grow up, mengalami spiritual growth. Mengalami spiritual growth, menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan membagi khotbah ini menjadi 4 poin. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 4 poin. Yang pertama, saudara-saudara, pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup. Saya sudah singgung ini tadi di depan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup. Pada ayat 12, Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata tetaplah dalam NIV diterjemahkan continue, yang berarti teruskanlah. Kata tetap di dalam NIV diterjemahkan menjadi continue, yang berarti teruskanlah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun orang-orang percaya di Filipi telah mengalami pertumbuhan rohani, jadi mereka adalah orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani. Mereka bukan orang yang tidak bertumbuh, yang harus didorong-dorong untuk bertumbuh. Tidak, saudara-saudara. Mereka adalah orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani. Seperti yang saya sudah jelaskan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini adalah jemaat yang baik. Bahkan ketika Paulus memulai pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi, gereja di Filipi inilah yang menjadi salah satu supporternya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja di Filipi ini adalah gereja pertama yang dirintis oleh Paulus ketika dia memulai pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi berikutnya, gereja di Filipi ini adalah supporter pelayanan Paulus. Baik dalam doa maupun juga dalam dana. Kurang apa, saudara-saudara? Kurang apa? Bahkan kalau saudara membaca dalam surat Filipi ini, ketika Paulus berada dalam penjara, jemaat di Filipi atau gereja di Filipi ini mengirimkan bantuan kepada Paulus untuk mencukupi kebutuhannya dalam penjara. Dan bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, mereka sampai kirimkan satu orang namanya Epaphroditus untuk merawat dan mencukupkan kebutuhan Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan jemaat yang bermasalah. Ini bukan jemaat yang bermasalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka jemaat yang bertumbuh. Tapi sekalipun mereka jemaat yang bertumbuh, Paulus mendorong mereka untuk terus bertumbuh, continue. Nah, saudara-saudara, kata continue ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya, apakah saudara orang yang sudah lama jadi Kristen, atau saudara adalah orang yang masih baru jadi Kristen, prinsipnya tetap sama, continue. Seperti yang tadi sudah saya singgung, saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata, sudah cukup, tidak ada kata atau tidak ada istilah sudah terlalu tua untuk bertumbuh secara rohani. Kita tidak pernah terlalu tua untuk bertumbuh secara rohani, saudara-saudara. Kalau Allah masih memberikan kepada kita hidup, berarti Dia mau supaya saudara dan saya tetap bertumbuh. Kalau Allah masih memberikan kepada saudara hidup, Allah masih memberikan kepada saudara nafas, saudara masih boleh menggerakkan tubuh saudara di dalam dunia ini, berarti Allah menginginkan saudara untuk terus bertumbuh. Maka saudara dikasihi, siapa orang Kristen yang tidak perlu bertumbuh? Tidak ada. Semua orang Kristen perlu untuk bertumbuh. Orang Kristen yang sudah 50 tahun mengikuti Kristus, apakah masih perlu untuk bertumbuh? Perlu bertumbuh. Orang Kristen yang baru 5 tahun mengikuti Kristus, apakah perlu untuk bertumbuh? Perlu bertumbuh. Orang Kristen yang baru lulus katekisasi, apakah perlu untuk bertumbuh? Justru sangat perlu untuk bertumbuh. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah terlalu tua untuk bertumbuh secara rohani. Kita tidak pernah terlalu tua untuk bertumbuh secara rohani. Kalau Allah masih memberikan kepada saudara dan saya kehidupan, berarti Dia ingin saudara terus bertumbuh. Pertanyaannya, apakah saudara ingin bertumbuh? Allah ingin kita bertumbuh. Tidak perlu diragukan hal itu. Apakah saudara dan saya menginginkan untuk bertumbuh? Siapapun saudara di tempat ini, berapa lama pun saudara sudah jadi orang Kristen, entah saudara berasal dari keluarga Kristen, atau saudara berasal dari keluarga yang tadinya bukan Kristen, tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tetap perlu untuk bertumbuh. Kita tetap perlu untuk bertumbuh. Saudara-saudara, proses pertumbuhan rohani setiap orang percaya tidak ada habis-habisnya. Never ending proses. Proses pertumbuhan rohani setiap orang percaya tidak ada habis-habisnya. Mengapa? Karena skop pertumbuhan rohani sangat banyak. Karena cakupan pertumbuhan rohani sangat banyak. Pertumbuhan rohani mencakup seluruh kehidupan. Berbicara mengenai pertumbuhan rohani, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu berbicara mengenai seluruh kehidupan saudara dan saya. Kita tidak boleh menyempitkan pertumbuhan rohani itu hanya berkaitan dengan kehidupan hari Minggu kita saja. Atau hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi kita saja. Atau hanya berkaitan dengan kehidupan pelayanan kita saja. Pada umumnya saudara-saudara, setiap kali kita bicara mengenai pertumbuhan rohani, banyak orang itu yang mengkerucutkan atau membatasinya menjadi kehidupan, menjadi masalah atau urusan
kehidupan pribadi, kehidupan hari Minggu, atau kehidupan pelayanan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kenyataan kan saudara hidup bukan hanya di hari Minggu. Saudara lebih banyak hidup di luar hari Minggu. Saudara hidup di hari Minggu cuma 1 kali dalam seminggu. Tapi 6 hari yang lain saudara kasih oleh Tuhan, saudara hidup di luar hari Minggu. Berarti lebih lama di luar hari Minggu dong daripada di dalam hari Minggu. Apakah saudara bertumbuh di dalam kehidupan yang seperti itu? Ya, kita sering menyebut di luar hari Minggu itu kehidupan sekuler saya. Our secular life. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebenarnya pembagian seperti ini tidak terlalu tepat ya. Atau kita membaginya kehidupan sekuler dan kehidupan rohani. Saudara-saudara, dalam Alkitab seluruh kehidupan itu rohani. Seluruh kehidupan itu ya rohani, nggak ada kehidupan yang tidak rohani. Karena semua kehidupan itu berkaitan dengan Allah. Kita ini hanya punya satu hidup yang kita jalani dari Senin sampai Minggu. Itulah yang saya maksud dengan keseluruhan hidup. Apakah saudara mengalami pertumbuhan rohani dalam keseluruhan hidup itu? Dalam keseluruhan hidup itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, proses pertumbuhan rohani setiap orang percaya itu tidak ada habisnya. Karena cakupannya sangat banyak. Pertumbuhan rohani itu bukan hanya bicara masalah kehidupan pribadi saudara. Tapi itu juga bicara masalah kehidupan publik saudara. Bukan hanya bicara masalah kehidupan pelayanan saudara. Tapi juga bicara masalah kehidupan pekerjaan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ambil contoh saja kehidupan pekerjaan. Apakah saudara merasa bertumbuh secara rohani dalam kehidupan pekerjaan? Apakah saudara merasa bertumbuh secara rohani dalam kehidupan pekerjaan? Apakah saudara merasa cara saudara membesarkan anak mengalami pertumbuhan rohani? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendaftarkan semua ini, maka kita menemukan terlalu banyak cakupan dalam pertumbuhan rohani. Dan itulah sebabnya pertumbuhan rohani orang Kristen itu never ending process. Never ending process. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya semakin kita dewasa secara rohani, kita akan makin menemukan bidang-bidang di mana kita belum bertumbuh. Semakin kita dewasa secara rohani, salah satu tandanya adalah kita makin menemukan bidang-bidang di mana kita belum bertumbuh. Ya, saudara-saudara, maka orang yang benar-benar bertumbuh itu justru merasa belum bertumbuh. Orang yang benar-benar bertumbuh secara rohani adalah orang yang menyadari bahwa dia masih belum bertumbuh, masih kurang bertumbuh, not growing enough. Dia makin menemukan ada bidang-bidang yang dia belum bertumbuh di sana. Dia belum bertumbuh di sana. Para mahasiswa, apakah kalian merasa sudah bertumbuh secara rohani di dalam studi? Saya merasa cemas kalau mahasiswa Kristen hanya merasa bertumbuh itu di dalam hal-hal gerejawi. Tapi dia tidak merasa bertumbuh di dalam studinya. Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus memeriksa baik-baik, apakah saya benar-benar bertumbuh enggak di dalam studi saya? Apakah saya semakin mengenal Tuhan melalui studi saya? Apakah saya semakin dibentuk oleh Tuhan melalui proses saya menjalani studi saya ini? Demikian juga dengan kita yang tidak menjadi mahasiswa yang sekarang bekerja, itu juga pertanyaan yang sama. Saudara merasa bertumbuh enggak di dalam dunia pekerjaan? Apakah saudara merasa kerohanian saudara bertumbuh di dalam dunia pekerjaan? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memahami seperti ini membuat kita sadar bahwa kita masih kurang untuk bertumbuh. Kita masih kurang untuk bertumbuh. Dan sebenarnya semakin kita dewasa, kita semakin menyadari
Bidang-bidang mana di mana kita belum bertumbuh di sana? Bidang-bidang mana bidang-bidang mana yang di dalamnya kita belum bertumbuh di sana? Saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang berhenti bertumbuh? Apakah saat ini kita sedang berhenti bertumbuh? Kepada jemaat Filipi, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya saudara-saudara Tuhan, tidak ada kata berhenti untuk bertumbuh. Tapi sedihnya saudara-saudara Tuhan, kita bisa mengalami kemandekan. Saudara-saudara, kita mengalami stagnansi. Maka pertanyaan saya, apakah saudara dan saya saat ini sedang berhenti bertumbuh? Atau saya lebih pertajam lagi pertanyaan ini. Apakah pandemi ini membuat saudara berhenti bertumbuh? Saudara-saudara, pandemi ini tidak boleh menjadi alasan kita untuk berhenti bertumbuh. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, baik waktu aku hadir maupun aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, baik waktu aku hadir maupun waktu aku tidak hadir. Kalau dalam kondisi kita, saudara-saudara Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Pertanyaannya saudara-saudara Tuhan, apakah pandemi ini sedang membuat kita berhenti bertumbuh? Saudara-saudara, pandemi ini bisa membuat dampak yang berbeda kepada orang yang berbeda sih ya. Ada orang yang merasa dengan pandemi ini Tuhan itu lebih real Pak, Tuhan itu lebih real. Ya. Sebelum pandemi ini Pak, kerjaan itu terasa lebih real daripada apapun. Tapi pandemi ini membuat saya melihat Tuhan itu jauh lebih real daripada sebelumnya. Saya bukan orang yang tidak percaya Tuhan Pak, tapi seluruh rutinitas hidup saya itu sulit membuat saya merasa Tuhan itu real. Semua itu hanyalah rutinitas dan ritual belaka. Tapi pandemi ini Pak membuat saya merasa Tuhan itu real. Kenapa begitu? Ya, baru saya sadar Pak, bahwa saya ini gak punya apa-apa. Bahwa saya ini gak punya apa-apa. Pandemi ini membuat saya sadar saya gak punya apa-apa. Yang saya pikir saya punya itu ternyata baru terbukti, bukan apa-apa. Ada orang merasa seperti itu saudara-saudara ya. Pandemi ini melucuti segala sesuatu yang dimilikinya. Bukan berarti dia kehilangan segala sesuatu, tidak. Tapi saudara-saudara itu dengan pandemi ini, dia menyadari bahwa ternyata yang dia miliki itu bukan apa-apa. Sehingga dia mengatakan, kalau saya nggak punya Tuhan Pak di tengah keadaan seperti ini, apalagi yang saya punya. Ada orang seperti ini saudara-saudara. Ada, tapi ada orang yang kedua saudara-saudara Tuhan ya. Sebelum pandemi dia bilang, waduh Pak, sulit rasanya saat teduh ya. Kenapa? Gimana Pak? Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Ya gimana mau saat teduh Pak? Sudah pergi pagi, pulang malam, hari Minggu capek. Ya, pengen istirahat, pengen ngasuh. Jadi sulit sekali bagi saya untuk fokus dengan Tuhan. Nah saudara-saudara Tuhan, tiba-tiba datanglah pandemi seperti ini. Ya, kantornya tutup, nggak boleh ngantor saudara-saudara Tuhan ya. Kantornya ditutup, dia nggak boleh ngantor. Dan akhirnya dia di rumah saja, dari pagi sampai malam di rumah, dari pagi sampai malam di rumah, dari pagi sampai malam di rumah. Lalu tanya, gimana? Sekarang sudah bisa fokus sama Tuhan? Enggak bisa juga Pak. Loh kenapa? Kenapa? Saya bilang, iya Pak, kerjaan dari pagi, baca koran, lihat berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang mati. Ya sejam lagi buka lagi media sosial, lihat lagi informasi, berapa yang positif, berapa yang mati, berapa yang sembuh. Itu saya terus sampai malam. Ya, ngikutin perkembangan berapa yang positif, berapa yang mati, berapa yang sembuh. Terus, ya kan? Pertama-tama cuma ngikutin yang di Jakarta, lama-lama di kota lain pun ikutin saudara-saudara Tuhan ya kan. Lama-lama saudara-saudara Tuhan yang diikutin bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Berapa yang positif, berapa yang mati dan berapa yang sembuh. Wah, semakin banyak diikutin saudara-saudara Tuhan akhirnya dia makin gak bisa fokus lagi. Saudara-saudara, setelah pandemi pun tetap gak bisa baca Alkitab, gak bisa berdoa. Saudara-saudara, ternyata pandemi seperti ini tidak serta-merta membuat orang itu lebih fokus kepada Tuhan, enggak juga.
Malah akhirnya fokus kepada diri. Fokus kepada diri. Dan akhirnya tidak bertumbuh. Apakah pandemi ini membuat saudara berhenti bertumbuh? Mari kita tidak menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh. Memang situasi serba tidak pasti, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi biarlah situasi yang serba tidak pasti ini tidak mengalihkan hati kita dari apa yang harusnya menjadi kerinduan kita, mengalami spiritual growth. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat yang kedua. Yang kedua, pertumbuhan rohani membutuhkan komitmen dengan Allah. Pertumbuhan rohani membutuhkan komitmen dengan Allah. Perhatikan ayat 13. Pada ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertumbuhan rohani pertama-tama adalah pekerjaan Allah. Saudara memang dituntut untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, yang pertama mengerjakannya itu di dalam saudara adalah Allah. Saudara dituntut untuk mengerjakan bagian saudara. Kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation with fear and trembling. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, sebelum saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu, Allah sudah lebih dahulu mengerjakan itu di dalam diri saudara. Maka pertumbuhan rohani pertama-tama adalah pekerjaan Allah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Aktor utama dalam pertumbuhan rohani kita adalah Allah. Aktor utama dalam pertumbuhan rohani kita adalah Allah. Bagian kita adalah meresponi pekerjaan Allah. Bagian saudara dan saya dalam pertumbuhan rohani adalah meresponi pekerjaan Allah. Aktor yang bekerja, aktor utama yang bekerja adalah Allah itu sendiri. Mengapa saudara dan saya meresponi pekerjaan, mengapa saudara dan saya mengerjakan keselamatan? Karena Allah yang lebih dahulu bekerja di dalam saudara. Mengapa saudara dan saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena Allah telah terlebih dahulu bekerja di dalam saudara. Karena saudara dan saya menyadari Allah sudah bekerja terlebih dahulu di dalam saudara, maka saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan berarti kita menjadi pasif dalam pertumbuhan rohani. Bukan berarti kita menjadi pasif dalam pertumbuhan rohani. Orang percaya yang sadar Allah sedang bekerja akan mati-matian berjuang demi pertumbuhan rohaninya. Orang yang menyadari bahwa Allah bekerja di dalam dirinya akan mati-matian berjuang demi pertumbuhan rohaninya. Jadi ini bukan menciptakan orang Kristen yang malas, saudara kasih oleh Tuhan. Bukan. Tapi kalau memang saudara dan saya menyadari Allah yang sudah bekerja di dalam saudara, mengerjakan baik kemauan saudara-saudara maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara menyadari Allah sudah melakukan itu di dalam diri saudara, maka saudara dan saya akan berjuang habis-habisan. Saudara tidak pernah merasa puas dengan tingkat pertumbuhan yang sudah saudara miliki saat ini. Semakin saya menyadari bahwa Allah itu bekerja, maka saya mati-matian untuk bekerja, maka saya akan mati-matian untuk mengerjakan keselamatan saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Charles Spurgeon mengatakan, kita hanyalah working out apa yang Allah sudah working in. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita hanyalah working out apa yang Allah sudah working in. Kalau saudara perhatikan ayat 12 itu, work out your salvation. Kenapa work out? Ayat yang ke-13, karena Allah sudah work in. Ayat 12, work out your salvation. Ayat 13, karena Allah yang telah work it in.
Maka saudara-saudara Tuhan, orang kalau sudah benar-benar diselamatkan, pasti dia tidak akan malas-malasan mengerjakan keselamatannya. Orang yang benar-benar sudah diselamatkan, pasti tidak akan malas-malasan untuk mengerjakan keselamatannya. Dia pasti akan fight. Dia pasti akan fight. Bukan fight untuk diselamatkan saudara-saudara, fight untuk bertumbuh. Berjuang untuk bertumbuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertumbuh? Apakah saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertumbuh? Atau saudara mentalnya, ya bertumbuh boleh, nggak bertumbuh juga nggak apa-apa. Ya, bertumbuh bagus, nggak bertumbuh juga ya nggak apa-apa juga lah. Saudara-saudara, mental seperti ini ya membuat kita nggak bisa bertumbuh memang. Ya, mental seperti ini membuat kita nggak bisa bertumbuh. Tapi setiap orang Kristen yang benar-benar sudah diselamatkan, pasti tidak akan malas-malasan di dalam mengerjakan keselamatannya. Apakah saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertumbuh? Atau apakah saudara mau bayar harga untuk bertumbuh? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali berpikir, kita seringkali membayangkan bertumbuh itu sesuatu yang indah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah singgung tadi, bertumbuh itu memang sesuatu yang indah, tetapi membutuhkan ketekunan kita. Maka itu membutuhkan jerih payah kita, itu membutuhkan kerja keras kita, dan itu bahkan menuntut bayar harga dari kita. Bayar harga dari kita. Saudara-saudara, memang ini sulit sekali bagi orang Kristen yang sangat menekankan keselamatan itu anugerah. Saya setuju sekali saudara-saudara ya, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi seringkali saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang melihat segala sesuatu sebagai anugerah cenderung berpikir nggak perlu berusaha apa-apa lagi. Orang yang melihat segala sesuatu adalah anugerah akhirnya menjadi orang yang malas-malasan. Orang yang setengah hati. Tapi kalau anugerah dimengerti dengan benar, maka seharusnya tidak demikian. Karena kalau anugerah itu dimengerti dengan benar, seperti kata Paulus saudara-saudara, karena aku ada sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia. Lalu kemudian kalau saudara perhatikan kalimat selanjutnya di bawahnya adalah, aku bekerja lebih keras daripada siapapun juga. Karena aku ada sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia, baru kemudian di bawahnya Paulus berkata, aku bekerja lebih keras. Aku bekerja lebih keras. Saudara kasih oleh Tuhan, apakah saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertumbuh? Atau saudara pikirannya let God and let go. Ya, let God and let go. Kalau Tuhan sudah ulurkan tangannya, ya sudah, kita biarin, kita let go saja. Kita let go saja. Saudara-saudara, kita tidak bekerja untuk diselamatkan. Tapi kita perlu bertekun agar kita bisa bertumbuh dan berbuah. Allah sudah berikan kepada saudara itu. Allah sudah berikan kepada saudara dan saya keselamatan itu. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga, work out our own salvation. Maka saudara kasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh? Sekali lagi, bukan tidak ada anugerah, bukan karena kurang anugerah. Itu dari pihak kita. Dari pihak kita, dari pihak saudara dan saya yang tidak berusaha sekuat tenaga, dari pihak saudara dan saya yang tidak melakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan agar bertumbuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara ingin bertumbuh? Saya percaya hati kecil saudara berkata iya. Tapi apakah saudara mau bayar harga untuk bisa bertumbuh? Nah, ini yang berat saudara-saudara ya. Apakah saudara mau bertumbuh? Hati kecil saudara berkata iya. Tapi apakah saudara mau bayar harga untuk bertumbuh?
Disitulah kemudian saudara kasih oleh Tuhan, setiap kita akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Wah, bisa gak sih Pak bertumbuh tapi gak bayar harga gitu ya? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Tidak bisa bertumbuh tanpa bayar harga. Tidak bisa bertumbuh tanpa bayar harga. Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, kita diberikan banyak kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui live stream, bukan hanya dari gereja kita ini saja, tapi dari gereja-gereja dari cabang-cabang GRI yang lain. Apakah saudara mau bayar harga untuk duduk menonton live stream itu? Ya. Sebelum pandemi, saudara kasih oleh Tuhan, kendala di waktu. Ya. Kendala di jarak. Kendala di banyak hal yang lain. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setelah pandemi ini, jarak bukan lagi masalah. Karena pembinaan-pembinaan dibuka secara live stream online. Tapi saudara-saudara, apakah saudara dan saya mau bayar harga? Bayar harga atau tidak? Itu adalah persoalan yang berbeda. Itu adalah persoalan yang berbeda. Yang ketiga, pertumbuhan rohani adalah kunci bagi kesatuan gereja. Pertumbuhan rohani adalah kunci bagi kesatuan gereja. Perhatikan ayat 14. Pada ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa Paulus menuliskan ini? Karena di dalam gereja Filipi sedang terjadi perselisihan di antara dua pengurus gereja, yaitu Euodia dan Sintike. Apakah penyebab perselisihan di antara mereka? Tidak tahu secara pasti. Akan tetapi Paulus mendorong gereja di Filipi untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara melihat kepada teladan Kristus. Itulah sebabnya di bagian sebelumnya, kalau saudara memperhatikan bagian sebelumnya, pasal 2 ayat 6 sampai 11, saudara-saudara, yang kita baca ini pasal 2 ayat 12 sampai 15, tapi sebelum pasal 2 ayat 12, sebelum ayat 12, saudara kasih oleh Tuhan, dari pasal 2, Paulus menjelaskan, atau lebih tepatnya menggambarkan dengan sangat indah tentang Kristus. Dari ayat 6 sampai ayat 11. Gambaran yang sangat kita kenal sebagai the hymn of Christ, saudara-saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu di situ saudara kasih oleh Tuhan digambarkan Yesus mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan rela mati, taat mati di kayu salib. Saudara kasih oleh Tuhan, di bagian itu Paulus memberikan sebuah gambaran yang sangat indah mengenai Kristus. Seperti apa gambaran Kristus yang disampaikan Paulus dalam bagian itu? Kristus yang sudah merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib, namun sekarang ditinggikan oleh Bapa. Saudara-saudara, dengan menggambarkan ini, Paulus ingin gereja di Filipi, khususnya pihak yang sedang berselisih, memandang kepada Kristus yang sudah merendahkan hati itu. Dengan menggambarkan Kristus seperti demikian, Paulus ingin agar gereja di Filipi, khususnya pihak yang sedang berselisih, memandang kepada Kristus yang sudah merendahkan hati. Memandang kepada Kristus yang sudah merendahkan hati. Mengikuti teladan Yesus Kristus yang sudah merendahkan hati. Saudara-saudara, persoalan gereja di Filipi juga dihadapi oleh gereja di mana saja dan kapan saja. Saudara kasih oleh Tuhan, persoalan gereja Filipi, perselisihan di dalam gereja Filipi itu juga dihadapi oleh gereja di mana saja dan kapan saja. Dan cukup banyak perselisihan di dalam gereja yang sifatnya kekanak-kanakan. Saudara kasih oleh Tuhan, seperti gereja Filipi mengalami perselisihan di dalamnya, demikian juga dengan gereja dimanapun dan kapanpun. Dan sebagian perselisihan di dalam gereja itu sifatnya kekanak-kanakan. Sifatnya kekanak-kanakan. Mengapa saudara-saudara? Karena orang-orang Kristen di dalamnya tidak bertumbuh secara rohani. Perselisihan di dalam gereja itu sebagian sumbernya atau sifatnya adalah kekanak-kanakan. Kenapa? Karena dalam gereja orang Kristennya banyak saudara-saudara, tapi yang tidak dewasa. Karena di dalam gereja banyak orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak dewasa. Itulah kenapa di dalam gereja sering terjadi perselisihan yang kekanak-kanakan.
Mengapa di dalam gereja sering terjadi perselisihan yang kekanak-kanakan? Karena di dalam gereja banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Maka sekali lagi saudara-saudara ya, punya gereja yang jumlah jemaatnya banyak, jangan langsung bersuka cita. Jangan bersuka cita. Kalau yang banyak itu ternyata adalah orang-orang Kristen yang immature, maka saudara dan saya akan sering menemukan perselisihan yang disebabkan oleh hal yang kekanak-kanakan. Hal yang kekanak-kanakan. Kalau sebuah gereja jumlah jemaatnya banyak, yang datang beribadah hari Minggu banyak, yang ikut melayani cukup banyak, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, yang banyak itu adalah orang-orang yang immature secara rohani, maka saudara dan saya akan sering menemukan perselisihan yang disebabkan oleh hal yang kekanak-kanakan. Hal yang kekanak-kanakan. Itulah sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, gereja itu perlu mendorong supaya jemaatnya bertumbuh secara rohani. Karena itu berkaitan dengan kesatuan di dalam gereja itu. Gereja yang di dalamnya terlalu banyak orang-orang Kristen yang immature, yang tidak dewasa saudara dikasih oleh Tuhan, maka sulit sekali untuk mengalami unity. Sulit sekali untuk mengalami unity. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kunci dari unity itu ya maturity. Kunci dari unity ya maturity, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya ini bukan hanya terjadi dalam gereja, tapi juga dalam pernikahan Kristen, saudara-saudara. Mengapa di dalam pernikahan Kristen, antara laki-laki Kristen dengan perempuan Kristen, sering terjadi pertengkaran yang sifatnya kekanak-kanakan? Saudara pikir pertengkaran di dalam keluarga Kristen itu selalu berbeda dengan pertengkaran di dalam keluarga yang bukan Kristen? Kenyataannya tidak, saudara-saudara. Katanya tidak kok. Pertengkaran yang terjadi di antara suami istri, orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang bukan Kristen, saudara kasih oleh Tuhan, penyebabnya kenyataannya tidak selalu beda. Sering terjadi pertengkaran yang sifatnya kekanak-kanakan. Lah, yang suami Kristen, yang istri Kristen, yang suami dari kecil di gereja, yang istri dari kecil di gereja. Ini waktu menikah terjadi pertengkaran yang sifatnya kekanak-kanakan. Why? Ya karena tidak dewasa secara rohani. Karena tidak dewasa secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya kepada para pemuda yang belum menikah, para pemuda-pemudi yang belum menikah, carilah pasangan yang dewasa rohani. Kalau tidak, saudara akan menghabiskan umur pernikahan saudara untuk berkelahi dengan anak-anak. Saya ulangi, saudara-saudara. Bagi saudara yang belum menikah, carilah pasangan yang dewasa secara rohani. Karena kalau tidak, maka perjalanan umur pernikahan saudara akan dihabiskan dengan berkelahi dengan anak-anak. Berkelahi dengan anak-anak, saudara-saudara. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu menimbulkan pertengkaran, akhirnya saudara kasih oleh Tuhan menjadi pertengkaran yang hebat. Apa penyebabnya? Karena tidak ada yang dewasa rohani di antara keduanya. Tidak ada yang dewasa rohani di antara keduanya. Itulah sebabnya untuk menjaga kesatuan baik di dalam gereja maupun di dalam pernikahan, kuncinya adalah mengalami pertumbuhan rohani. Kunci menjaga kesatuan di dalam gereja maupun di dalam pernikahan adalah spiritual growth. Mengalami pertumbuhan rohani. Semakin besar sebuah gereja tetapi tidak ditopang oleh kualitas pertumbuhan rohani yang baik dari anggota-anggotanya akan menjadi bahaya yang besar di kemudian hari. Akan menjadi bahaya yang besar di kemudian hari. Semakin besar sebuah gereja, namun tidak ditopang oleh pertumbuhan rohani yang baik dari anggota-anggotanya, akan menjadi bahaya yang besar di kemudian hari. Yang keempat, pertumbuhan rohani adalah kunci bagi pelayanan yang efektif. Pertumbuhan rohani adalah kunci bagi pelayanan yang efektif. Perhatikan ayat 15, saya bacakan untuk kita semua. Pada ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya bacakan sekali lagi. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Gereja berada di tengah-tengah dunia dan dunia mengamati kehidupan gereja. Gereja berada di tengah-tengah dunia dan dunia mengamati kehidupan gereja. Sebelum gereja melayani dunia, gereja harus terlebih dahulu memperlihatkan perbedaannya dengan dunia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa memperlihatkan perbedaan yang jelas dengan dunia, gereja akan sulit melayani dunia. Apa yang harus dipikirkan oleh gereja sebelum melayani dunia adalah apakah perbedaan antara gereja dengan dunia. Tanpa memperlihatkan perbedaan yang jelas dengan dunia, gereja akan sulit melayani dunia. Saudara kasih oleh Tuhan, sebelum gereja memikirkan apa yang harus dilakukannya bagi dunia, gereja harus terlebih dahulu menjawab dengan jelas pertanyaan, apakah perbedaan gereja dengan dunia? Sebelum gereja memikirkan apa yang ingin dikerjakannya bagi dunia, gereja harus menjawab dengan jelas pertanyaan, apakah perbedaan antara gereja dengan dunia? Karena tanpa memperlihatkan perbedaan yang jelas dengan dunia, maka gereja akan sulit melayani dunia. Gereja akan sulit melayani dunia. Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan gereja kehilangan perbedaannya? Apa yang membuat gereja itu tidak berbeda dengan dunia? Salah satunya adalah karena di dalam gereja banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Mengapa gereja seringkali tidak berbeda dengan dunia ini? Wah, karena digempur Pak. Benar juga. Tapi saudara-saudara itu siapa yang bisa melarang gempuran? Kita berada dalam dunia ini. Tapi apa yang membuat gereja tidak berbeda dengan dunia ini? Karena di dalam gereja terdapat orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Orang-orang Kristen tidak dewasa. Orang-orang Kristen yang kerohaniannya kekanak-kanakan, childish. Betapa menyedihkan sebuah gereja yang jemaatnya banyak, tapi pelayanannya tidak efektif. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam gereja itu orang-orang Kristen yang childish. Orang-orang Kristen yang immature, yang tidak dewasa. Sehingga saudara-saudara, gereja itu tidak berbeda dengan dunia ini, sehingga pelayanannya lumpuh. Saudara-saudara, kalau gereja sudah tidak beda dengan dunia, apapun yang dilakukannya akan lumpuh. Ya saudara-saudara, gereja kalau sudah tidak lagi berbeda dengan dunia, dia mau ngapain pun, dia punya budget untuk membiayai program itu pun, nggak ada gunanya saudara-saudara Tuhan, lumpuh. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan gereja menjadi tidak berbeda? Lah karena orang di dalamnya juga nggak beda dengan dunia. Orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Dunia mikir kayak gitu, dia juga mikir kayak gitu. Dunia suka yang begini, dia juga sukanya begitu. Ya saudara-saudara, kalau di gereja jumlahnya banyak, jumlah jemaatnya banyak, tapi seperti ini modelnya, ya gimana beda dengan dunia? Dunia suka yang begini, orang Kristen di dalam gereja juga sukanya yang begini. Dan dalam konteks jemaat Filipi ini, saudara-saudara Tuhan, ya mereka punya satu persoalan yang ditegur oleh Paulus. Suka bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Suka bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tentu saja ini tidak bersifat umum, tapi di dalam jemaat itu ada perselisihan, saya sudah jelaskan tadi. Dan perselisihan ini terjadi karena apa? Ya karena bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka Paulus menegur mereka, jangan kerjakan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena Paulus melihat keadaan seperti ini akan melumpuhkan kesaksian jemaat Filipi di tengah-tengah kota Filipi. Kalau kalian orang Kristen, kalau kalian gereja, dilihat oleh orang-orang Filipi, suka berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, apa pandangan mereka terhadap kalian? Oh sama.
Ya ternyata orang Kristen juga gitu modelnya. Ya, bersungut-sungut, ya. Orang Kristen A ketemu orang Kristen B, saudara-saudara Tuhan, lalu mereka kemudian bertemu, apa yang terjadi? Sungut-sungut dan bantahan, complaining and grumbling. Maka orang-orang Filipi yang belum percaya mengatakan, lah kita juga gitu. Kita juga gitu kok. Ya saudara-saudara, kalau suami istri Kristen, saudara-saudara Tuhan, pas ada perbedaan pendapat, cara menyelesaikannya saudara-saudara Tuhan dengan grumbling and complaining, ya orang-orang yang di luar sana mengatakan, oh gitu juga toh kan. Ya saudara-saudara, suami istri Kristen, waktu terjadi perbedaan pendapat, yang suami langsung keluarkan makiannya saudara-saudara Tuhan. Ya bentakannya, wah gitu kan. Maka orang-orang di luar sana pikir, ternyata gitu juga ya jadi orang Kristen. Kalau kita berhadapan dengan pasangan kita yang beda pendapat, ya tinggal bentak aja, selesai. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dunia melihat kita seperti ini, maka mereka tidak merasa kita berbeda dengan mereka. Dan kalau gereja sudah tidak berbeda dengan dunia, maka sekalipun dia punya program-program yang hebat, proyek-proyek yang besar, budget yang hebat untuk membiayai proyek yang besar, tapi pelayanannya sudah lumpuh. Pelayanannya sudah lumpuh. Tapi kembali lagi pada isu utamanya, kenapa bisa gereja seperti itu? Karena di dalamnya banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah bertumbuh dewasa? Sudah bertumbuh dewasa, semakin hari serupa dengan Kristus. Semakin hari menyerupai Kristus. Kiranya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya, dan dengan jerih payah. Mengerjakannya dengan sekuat tenaga kita. Sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Sampai kita mengalami Christ likeness. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi, pada siang hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada hati kami masing-masing, sehingga kami digerakkan untuk bertumbuh secara rohani. Tidak lagi malas-malasan untuk pertumbuhan kami, tapi kami digerakkan untuk semakin rajin mengejar pertumbuhan rohani, sehingga kami bisa melihat keserupaan dengan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.